dari Columbia University. Columbia. Jadi kita pakai bahasa Inggris atau? 1, 2, 3. Alumni bicara. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan wabarakatuh. semangat pagi ya. Anak muda harus pagi terus ya. Biar semangat terus. Menganggap semua ini adalah pagi hari. Iya, pagi terus. Oke. Jadi ya hari ini kita kedatangan tamu dari teman-teman milenial ya. Pasangan calon nomor 2 dan pasangan calon nomor 4. Jadi teman-teman milenial ini. Iya. Generasi muda. Mungkin bisa perkenalan diri dulu. Ya, Dari siapa? Oh, boleh. Ladies first. Kan? Oh, gitu ya. Masih berlalu kan ladies first. Silakan, ladies first. Nama saya Gemintang Kejora Malarangeng. Kebetulan saya adalah juru bicara milenial dari paslon nomor 2. Nomor 2. Oke. Kalau saya Muafiq Nurimansyah, Maparenta, ya juru bicara nomor 4. Nomor 4. Oke. Jadi Makassar bangkit dan Makassar keren ya. Iya. Nah, hampir sama ya. Imun. Imun. Imun ya. Saya lihat tagline-nya nih, Makassar bangkit, Makassar keren. Mungkin dari pasangan nomor 2 dulu. Apa itu Makassar keren sebenarnya? Apa yang Makassar bangkit. Sorry, maaf, Makassar bangkit. Apa yang tagline ini mengarah kemana dan apa isinya ceritanya? Sebenarnya tagline-nya ini lebih seperti harapan. Begitu, bahwa paslon kami melihat memang banyak aspek-aspek di Makassar yang perlu ditingkatkan. Potensi-potensi dari kota Makassar yang belum terpenuhi begitu, yang belum digunakan secara maksimal. Apalagi melihat bahwa secara sejarah paslon kami melihat bahwa memang banyak kepemimpinan yang perlu dikoreksi beberapa caranya yang menurut kami bisa dijalankan dengan lebih baik. Sistemnya ya. Sistem-sistemnya. Jadi makanya kita berharap dengan adanya tagline ini bahwa dari hal-hal tersebut kita bisa bangkit. Begitu. Mantap. Dari boleh kenal diri ya? Kakak Sudah. Makassar keren. Makassar keren itu kita ambil sebagai rujukan daripada program dan visi misi kita. Program visi misi yang memang sebenarnya menjadi satu bentuk dasar yang ditawarkan kepada masyarakat bahwa Kota Makassar ke depan ini adalah punya cobaan dan punya ujian tersendiri, khusus Kota Makassar ini ke depan, karena kita tidak mau suka tidak suka arus global, apalagi kita masuki era 4.0, 5.0 itu ke depan, segala bentuk pelayanan kemudahan itu sebenarnya ada pada manusianya sendiri. Ada pada masyarakatnya nanti ke depan. Nah, maka dari itu program-program daripada Imun sendiri atau Makassar Keren ini disesuaikan dengan bahwa ke depan segala bentuk pelayanan, segala bentuk administrasi, misalnya kalau dalam program itu disebut saja pelayanan kependudukan, itu kita memudahkan masyarakat untuk dalam pelayanannya. Iya, dalam bentuk pelayanan. Keren berarti ya. Betul. Kerennya itu di situ karena ini menjadi tantangan ke depan bahwa kok teknologi ke depan itu semakin canggih. Teknologi ke depan itu fungsinya adalah memudahkan manusia, tidak mempersulit. Toh kenapa pemerintah itu tidak sebenarnya pemerintah harus juga ikut dalam situ. Pemerintah harus mengikuti cara perkembangan teknologi juga. Nah, itulah yang kalau kita mau bicara program nantilah dibahas mungkin sedikit-sedikit. Jadi dari Makassar Keren dan Makassar Bangkit ini ada beberapa memang poin penting yang sebagai rujukan dan sebagai memang acuan pada saat kita harus memilih pasangan calon ini dan pasangan calon ini. Dan tidak bisa dipungkiri sebenarnya sekarang peran-peran pemuda itu semakin luas ya, lapangannya panggungnya semakin besar. Jadi pemuda-pemuda memang sudah saatnya ya. Dan kita memang lihat ke belakangnya, kalau kita meruntut sejarah memang peran pemuda itu banyak lah di setiap pergerakan. Sampai kemerdekaan pun kan yang membuat kita bisa alhamdulillah sampai meraih kemerdekaan itu ya karena peran pemuda waktu itu ya. Jadi sebagai seorang pemuda ini mungkin kenapa harus terlibat dalam Pilwali ini? Kenapa harus terlibat dalam pesta demokrasi? Mungkin dari Tirang dulu, silakan. Iya, pastinya kalau secara kita mau ngomongin soal statistik gitu ya, bahwa demografi saat ini kalau dari porsi umur paling besar memang anak muda, milenial dan generasi Z dari 17 sampai 40 tahun. Itu 40 tahun masih termasuk pemuda berarti. Kalau tergantung kita mau pakai definisi yang mana, tapi kalau kita mau pakai definisi milenial dan generasi Z biasanya kita ambil dari 17 sampai 39 atau 40. Dan itu lebih dari 50%.
dari Kota Makassar. Oh, jadi memang jumlah pemilih lebih banyak sekarang milenial ya. Iya, jadi pasarannya memang ke milenial sekarang. Di luar dari itu bahwa kan jumlah pemilih itu kan juga merepresentasikan berapa banyak jumlah masyarakat yang berada dalam kategori tersebut. Kalau masyarakat yang paling banyak itu adalah anak-anak milenial, ya pastinya perlu pemimpin yang bisa menghadapi demografi tersebut, yang bisa membuat program untuk mereka. Berarti pasangan calonnya harus siap dengan jumlah pemilih nanti ya. Iya. Oh, sebelumnya karena kan kita alumni bicara ya. Silakan mungkin perkenalan diri dari alumni mana ini? Saya S1-nya dari FISIP UI. FISIP UI. Jurusan Sosiologi, dan saya S2-nya dari Columbia University. Columbia. Juga Sosiologi. Jadi kita pakai bahasa Inggris atau? Boleh aja. Kita mau English deh. Nanti kita panggil apa? Nanti ada subtitle di bawah. Oke, dari kakak mau. Kalau saya alumni dulu pertama alumni. Kalau alumni saya Universitas Muslim Indonesia UMI dari Makassar, S1, S2 juga di UMI. Akuntansi juga dua-dua. Akuntansi. Karena saya lebih senang mendalami ya akuntansi pajak gitu. Benar. Jadi seperti pertanyaan yang sama tadi ya. Bagaimana sebenarnya kita melihat ini toh paradigma kita tentang banyaknya ini panggung-panggung pemuda di pemilihan wali kota ini ya, di pesta demokrasi. Terlepas daripada banyaknya jumlah pemilih dari kalangan milenial, memang semestinya kita sudah bisa lihat ke depan bahwa kalau kita bicara demografi ya, ke depan pemuda ini menjadi salah satu pilar yang penting, salah satu aspek yang penting dalam dalam proses demokrasi kita ke depan. Kenapa? Karena tadi saya coba sambungkan bahwa kemajuan teknologi ini itu juga menjadi syarat salah satu bagaimana perubahan kondisi masyarakat kita, perubahan cara pandang masyarakat kita, merubah cara pandang masyarakat kita. Nah, pemuda yang notabene kita kenal dia sebagai orang yang kreatif, ya orang yang punya inovasi jauh lebih berkembang. Nah, memang perlu panggung, perlu tempat, perlu ruang untuk hadir masuk dalam proses demokrasi ini, proses pemilihan di setiap pemilihan. Karena sebenarnya kalau kita bicara demokrasi bukan hanya di proses pemilihan ini saja, tapi setelahnya itu yang penting. Setiap langkah kita itu adalah bagian mungkin daripada politik. Nah, pemuda tidak boleh benci politik, pemuda tidak boleh anti politik, pemuda tidak boleh melihat politik adalah bagian sesuatu yang negatif. Tentunya, kenapa? Karena itu tadi saya katakan bahwa ke depan setiap langkah kita, setiap proses kegiatan kita, setiap aktivitas kita ke depan itu adalah bagian-bagian daripada instrumen politik yang pernah terjadi sebelumnya. Nah, maka dari itu saya pikir bahwa memang pemuda butuh, bukan butuh ya, tapi mengharuskan dirinya untuk hadir dalam demokrasi itu sendiri. Benar. Jadi memang kita tidak bisa terlepas dari sistem politik, karena semua lini dalam kehidupan kita ujung-ujungnya politik. Iya, betul. Kita ini adalah produk politik sebenarnya kemudian kan. Jadi kembali ke pasangan calon kita ya. Jadi untuk saudara Titan sendiri, di pasangan calon nomor 2 sebenarnya apa yang ditawarkan buat generasi milenial? Apakah sudah ada bayangan seperti ini sebenarnya nanti pada saat kami terpilih, generasi milenial kita buatkan seperti ini? Sudah ada kira-kira? Kalau program-program yang dikhususkan untuk anak-anak muda memang sudah dipikirkan baik-baik, dan memang banyak sekali. Berawal dari yang paling pertama di luar dari program, yang paling penting adalah melibatkan langsung anak-anak muda di dalam perumusannya. Bahkan dari kampanye saat ini begitu banyak anak muda yang dilibatkan bahkan di tim inti. Di luar dari itu, karena kalau misalnya kita mulai membuat suatu program tapi tidak melibatkan anak muda, walaupun program itu untuk anak muda, pasti tidak tepat sasaran karena anak muda tidak terlibat dari awal kan. Jadi dilibatkan dari awal, dari perumusannya. Itu pun yang kita tanyakan juga. Kita masih terus juga mengumpulkan aspirasi-aspirasi anak muda selama kampanye, dan baik juga program-program memang dikhususkan untuk anak muda. Misalnya kalau yang secara general misalnya tentang lapangan kerja, walaupun memang sebenarnya di luar dari anak muda juga banyak yang butuh ke sana, tapi sebenarnya anak muda yang paling terimbas besar di dalam misalnya PHK massal dan segala macam, yang baru lulus kuliah, lulusan baru ya yang baru banyak lulus kuliah, yang baru menikah, baru punya anak satu, itu kan rata-rata masih masuk dalam jenjang umur
milenial. Dan mereka kalau misalnya mereka kehilangan pekerjaan, pemasukan, itu imbasnya besar sekali untuk hidupnya mereka. Di luar dari itu ada juga yang sifatnya lebih untuk menyalurkan passion dan kesukaan-kesukaan mereka, minat, hobi itu. Makanya kita mau membuat misalnya youth center untuk bisa menampung semua aspirasi-aspirasi, meringankan pajak-pajak juga, misalnya pajak untuk UMKM khususnya untuk yang anak muda. Terus ada juga misalnya pembuatan sirkuit untuk, karena tingginya masalah balap liar di Makassar. Jadi sebenarnya yang kita lihat bukan banyaknya balap liar, tapi ternyata banyak yang tertarik dalam balap motor. Cuman tidak ada tempatnya. Betul. Artinya mereka punya passion, mereka punya hobi tapi tidak tersalurkan. Alhasil jadi balap liar. Akhirnya jadinya negatif. Padahal sebenarnya harusnya kita salurkan ya, dan lain-lain dan sebagainya. Ya memang mengarah ke bagaimana kita betul-betul membangkitkan kreativitas dari pemuda itu sendiri. Betul. Bagaimana untuk pasangan calon? Kalau kita sederhana saja bahwa ke depan hampir di setiap program yang ditawarkan, program yang akan dijalankan ke depan itu butuh keterlibatan langsung daripada pemuda itu sendiri. Contoh misalnya, kalau kita bicara tentang bagaimana mengurai kemacetan, yang dijelaskan, yang kita tawarkan adalah bagaimana satu bentuk program artificial intelligence. Artificial intelligence itu menjadi satu program penting ke depan, dan itu karena kita bicara teknologi di situ, maka peran pemuda itu kita hadirkan di situ juga untuk bagaimana menjadi satu ruang untuk pemuda itu untuk membicarakan, karena kan pemuda ini greget, kemudian dia geram ketika ada satu misalnya kegiatannya kemudian dia terhambat oleh kemacetan. Dan pemuda, kita yakini bahwa pemuda itu selalu punya inovasi. Pemuda itu selalu punya gairah, passion untuk bagaimana mencari satu titik solusi. Nah, kalau kita bicara pemuda, maka kita bicara tentang kreativitas. Nah, kalau kita bicara tentang kreativitas, bahwa pemuda ini pasti punya inovasi. Nah, itulah keterlibatan, itulah hampir di setiap program kerja itu ada keterlibatan pemuda. Contoh juga misalnya kalau downsizing pemerintahan itu turunan daripada pelayanan administrasi yang ke tingkat RT, itu secara otomatis RT ini kan tidak bisa juga terbebani kalau sendiri mau bekerja untuk melayani KTP daripada. Nah, makanya butuh pelibatan pemuda, berarti di situ. Butuh pelibatan pemuda, kemudian butuh juga pasti karyawan yang pastinya adalah anak muda itu sendiri. Secara tidak langsung pembukaan lapangan kerja itu ada di situ. Jadi tidak hanya sekedar menjanji kemudian mengintervensi bagian dari pihak swasta untuk membuka lapangan kerja sebesar-besarnya, tapi pemerintah artinya juga memang pemerintah terlibat langsung di masalah lapangan. Iya, pasti. Kita pikir memang lapangan kerja ini kayak semacam jadi sebuah momok penting buat para pemuda, betul. Terutama bagi yang baru lulusan baru ya. Dan kalau kita pikir, wah, setiap kampus kalau meluluskan mahasiswanya setiap tahun berapa banyak. Jadi bagaimana pemenuhan kembali lapangan kerja untuk mereka semua ini. Jadi kalau saya sih sebenarnya berpikir yang paling penting itu buat para pemuda adalah mereka yang menciptakan sendiri lapangan kerjanya. Betul. Bagaimana caranya kita buatkan teman-teman pemuda ini sebuah wadah, sebuah tempat untuk menyalurkan, terutama mungkin ya di bagian startup, UMKM yang seperti yang sampaikan tadi. Jadi bagaimana kira-kira untuk produk-produk digital ya? Karena kan kita seharusnya sudah menuju ke digital ya. Jawabannya ya ini juga salah satu. Youtube juga ini kan salah satu sebenarnya juga. Iya, benar. Semoga penghasilannya banyak. Amin. Atau ikut malam ini. Ini sudah dimonetize. Betul. Sudah dimonetize. Alhamdulillah. Mungkin ada bagian. Tolong ditonton iklannya sampai habis ya. Tolong nonton iklannya sampai habis. Jangan di-skip. Oke. Jadi memang kalau kita lihat kita mungkin agak terlambat dari teman-teman di daerah-daerah lain ya. Untuk pemenuhan bagaimana caranya kita memanfaatkan digital ini, digitalisasi seluruh, saya rasa hampir seluruh usaha bisa kita digitalisasi ya. Terutama mungkin bagaimana dari salah satu ojek online ya, dia bisa menemukan bahwa keresahan masyarakat adalah dia harus pergi ke tempat ojek untuk mendapatkan pelayanan perpindahan transportasi. Dan kemudian dibentuk sebuah aplikasi untuk digunakan kepada seluruh masyarakat. Akhirnya kita tinggal tunggu di rumah, dijemput. Itu kan bagian daripada artificial intelligence juga. Tapi apakah artificial intelligence itu tidak kemudian mengurangi lapangan kerja jadinya? Iya, oke. Tapi
yang membuat, yang menjaga atau yang menjadi yang menjadi dibalik daripada itu kan kita butuh programming. Iya, kita butuh itu pasti. Nah, ya keterlibatan pemuda itulah saya pikir bahwa pemuda ini tidak ketinggalan teknologi lah kalau menurut saya. Jadi memang bukannya kita mengambil alih peran-peran para generasi-generasi sebelumnya ya. Cuman memang tongkat estafet ini seharusnya sudah berpindah seharusnya. Kalau saya berpikir ya, teman-teman pemuda kebanyakan berpikir seharusnya sudah berpindah ke teman-teman pemuda. Kemudian tapi tidak melewatkan atau tidak menutup mata dari apa karya-karya yang sebelumnya. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan digitalisasi dengan baik. Oke, baiklah, mungkin kita kembali ke program-programnya. Apa program andalannya sebenarnya dari pasangan calon nomor 2 dulu mungkin? Kalau program andalan dari pasangan calon nomor 2 itu sebenarnya memang dari deklarasi kita sudah umumkan bahwa fokus utama kita paling pertama adalah COVID-19. Karena memang tidak ada program yang bisa berjalan maksimal kalau memang COVID-nya dulu belum diatasi gitu. Karena saya rasa semua orang pasti merasakan bagaimana besarnya dampaknya semua COVID. Berdampak jadi. Iya, bahkan dari mulai kesehatan sampai keuangan, pendidikan, dan itu merembet ke segala hal yang ada dalam hidup kita, segala aspek dalam hidup kita. Dan belajar dari banyak keberhasilannya pemimpin-pemimpin di daerah-daerah dan negara-negara lain, kita mengambil inti-inti sari dari keberhasilan mereka, khususnya misalnya dari Cuomo di New York, salah satu gubernur yang paling berhasil mengatasi COVID, dan kita belajar banyak dari cara-caranya menghadapi COVID, dan itulah target utama kan. Bahkan kita udah mulai sebenarnya sekarang dari kampanye, kita udah disinfektan di mana-mana, kita bagi-bagi masker 2 jutaan, kita memang banyak melakukan program-program kampanye yang sifatnya COVID, dan itu akan sesuai dengan janjinya Pak Api di deklarasi 100 hari pertama mengubah masyarakat Makassar menjadi zona hijau. Karena kan memang rata-rata sih zona-zona merah yang paling pertama masuk dalam pandemi itu ya di wilayah-wilayah kota metropolitan. Memang pasti iya. Jadi ya masuk akal aja sebenarnya. Jadi memang COVID ini jadi problem sendiri ya. Dia merusak semua aspek-aspek ini. Dari pasangan nomor 4. Unggulan yang paling kita utamakan adalah bagaimana ada subsidi BPJS untuk kelas 3. Subsidi BPJS kelas 3. Jadi saya harus sampaikan bahwa ketika Pak Irman dan Pak Zunon terpilih, siapapun itu yang mungkin yang sudah terdaftar dalam sebagai orang BPJS kelas 3 itu tetap kita subsidikan. Mau dia pilih nomor 1, dia mau pilih nomor 2, mau pilih nomor 3, nomor 4 yang bayarkan. Terlepas dari pesta demokrasi ini, terlepas dari demokrasi, tetap akan didata semua dan dibayarkan berarti. Ya kan sudah ada datanya. Sudah ada datanya. Tinggal pemerintah menyalurkan, tinggal teken untuk menyampaikan kepada dinas terkait untuk membayarkan segala iuran daripada BPJS. Jadi bukan gratis ya, bukan digratiskan karena beda ya subsidi. Kalau disubsidi ya kita bayarkan. Kenapa? Karena kita sudah lihat dampak pandemi ini itu sangat banyak. Betul. Itu sangat betul-betul masyarakat sangat rasakan. Kenapa? Contoh, adanya beberapa beban-beban yang dia harus hadapi. Dia bayar listrik, dia bayar PDAM, dia bayar iuran sampah dan lain sebagainya. Pasti juga bayar iuran BPJS. Iya. Kemudian kesehatan itu menjadi satu hal yang substansial bagi setiap manusia, hal yang sangat penting karena tadi jawabnya mana mungkin kita mau saya pun demikian, mana mungkin saya bisa hadir di sini kalau kesehatan saya Untuk berpikir sehat jangan membuat pikiran orang sakit itu menjadi sakit lagi karena iuran BPJS-nya terhambat, iuran BPJS-nya menunggak. Itu kita tidak mau seperti itu. Bahwa arahnya ke imun jadinya ya. Iya. Benar ya. Jadi kalau dari dua pasangan calon ini memang salah satu problem yang besar saat ini adalah kesehatan. Jadi COVID dan problem BPJS semuanya kan masuknya ke kesehatan karena kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa sehat ya. Kalau kita sakit ya tinggal di rumah. Ya bisa ada yang jadi. Betul. Meskipun punya gadget kita bisa online shopping mungkin ya, tapi pasti ada beberapa hal yang ya terhambat lah. Oke, jadi itu tadi program andalannya. Ya silakan teman-teman lihat sendiri apa yang ditawarkan oleh dua pasangan calon ini, dua tim suksesnya, dan saya rasa memang sudah waktunya milenial untuk bergerak. Harus. Sekarang mungkin kami minta apa pesannya untuk teman-teman milenial di luar sana
bisa juga sebagai ajakan untuk memilih pasangan calonnya atau secara general sebagai seorang pemuda. Silakan mungkin dari pasangan nomor. Apa ya pesan mungkin yang penting, tapi perlu kita pahami, perlu kita ketahui bahwa kehidupan kita ini tidak terlepas daripada nuansa politik, ya tadi saya bilang. Setiap kebijakan, setiap kebijaksanaan itu adalah bagian daripada politik. Kita mau kemana, pasti ada instrumen politik yang pernah terjadi sebelumnya dan kemudian itu menjadi satu perubahan apa yang akan terjadi ke depan. Itu kan adalah bagian daripada politik juga. Makanya kalau saya berpersepsi bahwa politik ini adalah satu bentuk kebijakan, satu bentuk kebijaksanaan. Dua itu poin penting. Kenapa? Karena ini adalah proses alur kehidupan kita. Kita tidak mungkin lewati dua proses itu. Ada satu kebijakan dan ada kebijaksanaan. Contoh misalnya, sekarang kan sudah ada ojek online. Kemarin beberapa tahun yang lalu, ojek online itu ditolak keras-keras oleh masyarakat untuk hadir di sini. Karena adanya kebijakan, itu kita bisa lebih. Itu satu contoh bahwa itu adalah salah satu instrumen politik di kehidupan kita. Pesannya untuk maka dari pemuda. Itu saya berharap bahwa pemuda ayo mari terlibat langsung, tetap jaga imunta, karena untuk memperbaiki, yaitu bahasa Makassarnya apakah baji, itu juga merupakan salah satu bagaimana imun kita ini bisa kuat. Marilah memperbaiki Kota Makassar ini. Cakep, silakan. Sebenarnya kalau untuk sekarang, apalagi semakin dekat kita dengan hari pemilu, salah satu pesan yang menurut saya yang paling penting adalah datang memilih nanti tanggal 9 Desember. Tidak ada gunanya kita mendukung nomor ini nomor itu, tapi kalau kita tidak bangun, tidak datang nanti tanggal 9 Desember, apa gunanya nih? Jangan diwakili ya. Iya. Jangan dong. Nah, saya juga menghimbau untuk para anak-anak teman-teman, anak-anak muda untuk cari tahu calon-calon yang maju, buka Instagram Api Rahman, buka YouTube-nya Api Rahman, tonton konten-konten kita untuk supaya kita tahu kalau betulkah ini pemimpin kita mau pilih, apakah program-programnya bisa menyalurkan aspirasi kita, atau karena kita mau pemimpin yang tidak hanya punya program-program untuk menyalurkan aspirasi pemuda, tapi juga mereka yang mau melibatkan anak-anak muda, mereka yang mau mendengarkan dan mau mengoreksi diri kalau memang program-programnya ada yang perlu dikoreksi gitu. Jadi memang kita butuh sosok yang bisa membawa perubahan, orang yang baru, yang bisa membawakan nafas baru dan membuat Makassar bangkit. Betul gitu. Sekali. Jadi Makassar bangkit dan Makassar keren ya. Nanti kita lihat di 9 Desember ya. Oke, baik ya. Jadi demikianlah tadi diskusi singkat kami dengan pasangan calon nomor 2 dan pasangan calon nomor 4. Kemudian kembali bagaimana pemuda memahami tentang pentingnya demokrasi dan pentingnya kita terlibat dalam sistem politik, karena anak muda lah waktunya saat ini. Panggungnya sudah kelihatan, sudah terbuka lebar jalannya, dan silakan pilihlah pasangan calon yang menurut kalian terbaik. Dan lihat program-programnya apakah bermanfaat untuk diri kita sendiri, keluarga, dan masyarakat luas. Jangan lupa memilih di 9 Desember. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.